Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, sa'imin sa'imat, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ada seorang tabi'in yang sangat masyhur bernama Sayyidina Uwais Al-Qurani. Sayyidina Uwais Al-Qurani ini adalah seseorang yang hidup sehat walafiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman dengan baginda Nabi, dan sudah beriman kepada beliau. Dan beliau berasal dari Yaman, dan Yaman dengan Madinah cukup terjangkau. Dan seorang Sayyidina Uwais Al-Qurani sangat ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu berkali-kali beliau ingin berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan baginda Nabi, sebagaimana dilakukan oleh umumnya sahabat-sahabat lain. Beliau bersedih. Apa yang terjadi? Keinginan yang luar biasa itu dihalangi oleh ibundanya sendiri. Ibunda beliau sangat tidak bisa berpisah dari anaknya. Jadi padahal Sayyidina Uwais mampu menyewakan orang yang membantu ibunya, walau hanya beberapa bulan, untuk membantu ibunya masak, menemani sholat, bersih-bersih dan lain-lain. Tetapi ibu beliau tidak mau sama siapapun kecuali sama anaknya saja, yaitu Sayyidina Uwais. Tidak mau sama yang lain. Akhirnya anaknya dilarang pergi ke Madinah, harus temani ibunya, nemani makan, nemani sholat, ibadah, kemana saja harus ditemani anaknya. Apa yang terjadi? Demi ibunya, demi ibu beliau, beliau mengorbankan perjalanan suci, perjalanan agung menuju berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesedihan hati. Sampai Nabi wafat, beliau tidak sempat juga berangkat dengan sedih. Tibalah masa khilafah Sayyidina Abu Bakar, kemudian masa khilafah Sayyidina Umar. Di masa khilafah Sayyidina Umar, setiap jamaah yang tamu-tamu yang berdatangan haji dan lain sebagainya ke Madinah, ke Makkah, Madinah, jika ada tamu-tamu dari Yaman, pasti Sayyidina Umar mencari dan bertanya-tanya, mana yang namanya Uwais Al-Qurani, mana yang namanya Uwais Al-Qurani. Setiap ada tamu dari Yaman, beliau menanyakan mana Uwais Al-Qurani. Sampai-sampai tamu-tamu dari Yaman bertanya-tanya, wahai Khalifah, segini banyak orang-orang hebat dari Yaman datang, kok yang dicari Uwais, dan yang mencari seorang khalifah lagi seperti engkau? Sayyidina Umar bertanya lagi, kenapa, ada apa dengan Uwais? Mereka menjawab, semua orang Yaman, Uwais itu orang biasa, dia pengarat bembe, orang biasa. Bahkan madfu'un bil abwab, kalau dia datang mendekati rumah, disuruh pergi menjauh. Itu Sayyidina Uwais Al-Qurani. Apa kata Sayyidina Umar? Tetapi saya pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khairut tabi'in Uwaisun Al-Qurani. Nabi sendiri bersabda, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qurani, padahal tidak pernah berjumpa. Sampai Nabi mengatakan, lahu ummun huwa bihi barrun, karena dia punya seorang ibu yang mana dia sangat berbakti kepada ibunya. Al-Kisah, dicarilah Sayyidina Uwais dan datanglah menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bertanya, kamu Uwais Al-Qurani? Iya wahai Khalifah, Rasulullah menitip salam kepadamu. Dan Sayyidina dan Rasulullah berkata, kalau jumpa dengan Uwais, mintakan doa, mintalah doa darinya dan minta diistighfarkan olehnya. Sayyidina Uwais Al-Qurani semakin bercucuran air mata dan berdoa, mendoakan baginda Nabi, juga mendoakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa yang kita ambil
Hikmah apa yang kita ambil dari kisah yang luar biasa ini? Seorang Uwais Al-Qurani di masa tabi'in, di masa di mana sebaik-baik masa setelah masa sahabat. Di sana kita kenal di masa itu ada Imam Hasan Basri dan imam-imam yang lain yang luar biasa di masa tabi'in. Di masa tabi'in, tetapi yang Nabi sabdakan dengan tegas bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Sayyidina Uwais Al-Qurani. Tidak disebut ibadahnya, tidak disebut tahajudnya, tidak disebut ibadah-ibadah yang lain, tetapi disebut ibadah yang teragung, yang termulia, yaitu baktinya kepada ibunya, sampai-sampai mengorbankan berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di bulan mulia Ramadan ini banyak ibadah yang kita lakukan. Di bulan di mana berlipat ganda pahala. Jangan lupa ibadah yang bukan sembarang ibadah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau kita salat sunnah lah, tapi ibu memanggil, batalkan salatnya dan penuhi panggilan ibu. Ulama juga menjelaskan kalau kita puasa, tapi puasa sunnah. Ibu mengatakan, ayo temani saya makan, wajib batalkan puasanya dan temani ibu makan. Bagaimana tidak, sedangkan berjumpa Nabi dikorbankan demi seorang ibu, itu pun dipuji oleh baginda Nabi, tidak disalahkan. Oleh karena itu, banyak dari kita, mari di bulan ini masih ada beberapa hari ke depan yang punya orang tua masih hidup, ajak berbuka di luar. Jangan hanya sibuk sama istri dan anak saja. Ibunya yang masih hidup, cari ibunya, ajak ke lesehan, ajak ke restoran, berikan surprise, berikan kebahagiaan. Yang sudah meninggal, ziarahi sering-sering kuburnya. Bila perlu tadarusan di sana bersama saudara, di kubur orang tua, sekaligus berbagi pahala kepadanya. Ini kebanyakan kita sebelum puasa dan setelah puasa baru ziarah kubur orang tua. Di tengah bulan puasa kita kemana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridai kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.